Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 10. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Pasca insiden memalukan sebelumnya, Okarun, Momo, dan Aira nampak diinterogasi di dalam ruangan BK. Mereka pun ditanyai dengan serius oleh perawat sekolah yang bernama Jo Sensei. Jo begitu khawatir dan mengira bahwa Okarun, Momo, serta Aira mengalami pembulian di sekolah ini. Jo menegaskan bahwa dia berada di pihak para siswa yang dirundung. Jadi dia meminta pada semuanya agar tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah mengampuni tindakan pembulian di sekolah. Tapi Okarun dan kawan-kawan tidak merasa terbuli, dan mereka berterima kasih atas segala perhatian Jo. Dikarenakan ada telepon di ruangan guru, Jo pun berpamitan dan meninggalkan Okarun, Momo, dan Aira untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah Jo berlalu, Momo dan Aira benar-benar sangat depresi mengingat insiden super memalukan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Momo sangat kesal dengan para alien yang bertindak sangat barbar dan keras kepala. Dengan tenang, Okarun mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang saat itu diincar oleh para alien. Alien Serpo tersebut jelas sangat menginginkan kekuatan spiritual nenek Turbo. Okarun juga mengkhawatirkan Aira, karena gadis tersebut saat ini bisa menggunakan kekuatan spiritual Akromulus. Pemuda itu pun berpikir bahwa semua manusia yang memiliki kekuatan spiritual akan menjadi target para alien. Tapi di sini Momo merasa aneh. Menurutnya, jika alien menginginkan kekuatan spiritual, harusnya mereka bisa lebih mudah jika langsung menyerang siluman atau hantu. Disinilah Okarun tersentak dan mulai berpikir bahwa walau para alien memiliki sains dan teknologi yang begitu maju, tapi ada perdebatan mengapa mereka tidak bisa menyerang bumi. Dengan serius dia menjelaskan bahwa kemungkinan besar dunia ini dilindungi oleh para siluman dan hantu itu sendiri. Tidak hanya di Jepang, legenda tentang makhluk halus telah tersebar di seluruh dunia. Itu berarti bahwa siluman memang melindungi bumi dari invasi alien. Sadar tidak bisa menyerang bumi begitu saja, para alien nyatanya menyerang dan meneliti manusia-manusia istimewa dengan kekuatan spiritual. Tentu saja semua itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan menang melawan para siluman. Sambil menggebu-gebu, Okarun malah menduga kalau satu telur burungnya yang hilang telah diambil oleh alien. Tapi Momo dan Aira nampak tidak peduli. Sepertinya mereka berdua benar-benar masih trauma dengan kejadian memalukan sebelumnya. Aira pun berencana menyalahkan Momo karena faktanya memang demikian. Tapi di sini Momo sudah malas dan capek. Jadi dia akan membiarkan Aira melakukan sesukanya. Aira pun didatangi dua temannya, dan kedua temannya itu langsung menjauhkan Aira dari Momo Ayase. Momo pun sudah tidak peduli dan tidak mau memberikan klarifikasi. Dia juga pasrah saja jika dianggap sebagai penjahat. Namun yang lebih penting dari itu semua, Momo meminta Okarun untuk menjelaskan secara detail tentang apa yang sebenarnya telah terjadi antara Okarun dan Aira. Okarun pun menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Aira. Okarun juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia tengah melatih fisiknya sesuai arahan Seiko.
Pemuda itu ingin sekali menjadi lebih kuat tanpa diketahui oleh siapapun. Lebih dari itu, dia hanya ingin Momo menganggapnya keren. Pengakuan Okarun benar-benar membuat Momo sangat terkejut. Tapi dia malah usil dan menggoda Okarun. Jelas saja Okarun berusaha menguatkan diri dan tidak terpancing. Tanpa disangka Miko dan Muko muncul hingga membuat Momo dan Okarun begitu kaget. Miko dan Muko sungguh tidak mengerti mengapa Momo menghilang begitu saja di tengah pelajaran. Mereka pun begitu kaget dengan rumor buruk yang beredar mengenai Momo dan Okarun. Di sini keduanya memberikan analisis permasalahan, walau hipotesa mereka benar-benar sangat ngawur. Di sisi lain, Aira nampak disidang oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun nampak serius menanggapi permasalahan Aira. Pun demikian, semuanya akan melakukan apa saja demi membantu Aira. Tentu saja Aira sangat senang, tapi saat ini dia tidak ingin terlalu membahas masalah ini. Dia malah akan senang jika semua teman-temannya itu membiarkannya sendiri dulu. Walau Aira ingin membuat kejadian ini hilang seperti debu yang tertiup angin, namun dia malah jadi tidak tenang ketika semua teman sekelasnya menyalahkan Momo. Ketika kondisi sudah semakin panas, Aira pun mengungkapkan bahwa dialah yang menyebarkan gosip miring tentang Momo Ayase. Pernyataan itu pun membuat seisi ruangan kelas tiba-tiba hening. Aira lantas mengakui semua kesalahannya, dan dia meminta pada semua teman-temannya untuk tidak merendahkan Momo lagi. Gadis cantik itu pun berlalu, dan meninggalkan semua temannya yang masih nampak tidak percaya. Aira pun duduk termenung sendirian di taman sekolah. Dia begitu lesu karena menyadari kalau ketenarannya sudah hancur. Di tengah keterpurukannya, Aira jadi kaget karena Momo mendatanginya. Momo pun ngobrol santai, sementara Aira begitu tantrum dan meminta Momo untuk menjauhinya saja. Tanpa disangka, keduanya malah didatangi oleh si Piniwini. Dalam keadaan yang sangat lemah, Pini berkata bahwa dia harus mengumpulkan uang demi keluarganya. Aira pun segera berubah wujud sementara Momo telah bersiap untuk bertarung. Tapi anehnya si Pini langsung ambruk begitu saja. Alien itu pun menangis dan mengingat tentang anak sematawayangnya yang bernama Chikuitita. Ketika sadar, dia menemukan dirinya telah berada di rumahnya Seiko. Seluruh badannya diperban dan nyatanya dia mendapatkan pertolongan medis. Alien itu agak bingung melihat Momo dan yang lainnya nampak bersiaga. Dia juga mendapatkan makanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Momo. Walau awalnya semua orang begitu waspada, tapi Piniwini malah tertunduk dan menangis. Pini sungguh tidak menyangka sudah diobati, dan ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Sambil memakan hidangan di depannya, Pini pun berjanji untuk tidak menyakiti semua orang di tempat ini. Setelah menyantap hidangannya, Pini pun mulai mengungkapkan bahwa putranya tengah sakit. Chikuitita mengalami pendarahan yang terus keluar melalui anus dan cairan urinnya. Jika tidak diberikan darah baru setiap hari, Chikuitita dipastikan akan meninggal dunia. Pini lantas berkata bahwa istrinya telah meninggal karena penyakit yang sama. Untuk mengobati penyakit ini, Pini membutuhkan uang yang sangat banyak. Dia pun bercerita bahwa planetnya mengalami zona konflik berkepanjangan dan semuanya tidak memiliki sumber penghasilan. Oleh karena itulah ras Pini harus mencari uang asing dari dunia lain. Semuanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai bodyguard karena memiliki fisik yang sangat kuat. Tapi faktanya Pini lebih lemah dari alien kebanyakan. Dan hal ini membuatnya tidak memiliki pekerjaan yang cocok. Dia pun mendapatkan pekerjaan ilegal dan lebih berbahaya daripada biasanya. Akibat kelemahannya ini, Pini pun harus kehilangan istrinya. Anaknya pun harus menjalani masa-masa yang begitu sulit. Alien itu pun menangis setelah menyadari kalau dia sangatlah lemah. Merasa prihatin dengan permasalahan yang dialami Pini, Okarun pun bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk membantu meringankan permasalahan alien tersebut. Dia juga akan berusaha untuk menemukan telur burungnya yang endingnya bisa membantu menyelesaikan masalah Pini.
Walau mendapatkan banyak sanggahan dari Momo, namun Okarun tidak peduli dan akan berusaha membantu Pini semaksimal mungkin. Di sini Aira menegaskan kalau dia juga akan membantu Okarun. Mendengar hal ini membuat Pini kembali meneteskan air matanya. Bagaimanapun juga, alien itu merasa bahwa perlakuan baik yang diterimanya ini sudah lebih dari cukup. Dia pun kembali berjanji untuk tidak lagi menyakiti para manusia. Pini lantas bangkit dan hendak kembali ke tempat asalnya. Namun sebelum itu Seiko langsung menghentikannya. Wanita itu pun mengetahui bahwa cairan putih si Piniwini merupakan darah. Dia lantas berkata bahwa darah yang keluar dari perban di tubuhnya Pini memiliki aroma yang begitu khas di hidungnya. Sesaat kemudian Seiko nampak menyiapkan segelas susu dan meminta Pini untuk segera meminumnya. Disinilah terjadi keajaiban, di mana susu sapi memiliki komposisi yang sama persis dengan darah si Piniwini. Seiko menjelaskan bahwa bau yang muncul di balik perban Pini layaknya kain bekas lap susu sapi. Dia pun tidak heran kalau darah Piniwini tidak lain adalah susu sapi itu sendiri. Seiko lantas melanjutkan kalau dia akan mengontak temannya untuk memberikan seekor sapi perah untuk Pini. Jelas saja Pini langsung menangis sekencang mungkin karena kebaikan Seiko tersebut. Malam itu juga seekor sapi nampak diangkut ke dalam pesawat UFO milik Piniwini. Alien itu sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Seiko dan yang lainnya. Sampai kapanpun juga, Pini tidak akan pernah melupakan kebaikan semuanya. Jika suatu hari nanti terjadi sesuatu hal, Piniwini pasti akan berpihak pada Momo dan yang lainnya. Sesaat kemudian pesawat Pini pun terlihat melesat ke angkasa dan hilang begitu saja bersama pekatnya langit malam. Masih di malam hari itu juga, Momo terlihat bersitegang dengan neneknya sendiri. Seiko lantas meminta Momo untuk membukakan pintu depan karena ada tamu yang bertandang ke rumah ini. Disinilah Momo sangat kaget ternyata yang bertamu ke rumah neneknya itu adalah Jin Enjoji alias Jiji. Seiko pun telah mengetahui maksud kedatangan Jiji melalui ibu pemuda itu. Seiko juga menjelaskan pada Okarun bahwa Jiji adalah teman semasa kecil Momo dan juga cinta pertama gadis tersebut. Fakta ini pun membuat Okarun sangat kaget dan jantungnya berdegup kencang.